Aduh. Udah mulai bang. Lezu, lemes. Aduh. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap semangat bang. Kita harus memberikan semangat kepada teman-teman yang apa? Menyaksikan. Oh, yang menyaksikan. Yoi. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di review MotoGP Catalunya 2022. Oke. Lesu emang bang. Iya. Tapi tetap kita harus semangat. Karena ya gimana ya, salah satu jagoan gue untuk di MotoGP 2022 ini ya ini kalau satu, kandas. salah dua. Salah dua ya. Lu dua ya? Dua. Gua salah satu. Iya. Kalau yang satunya ya akhirnya berhasil gitu kan. Jadi gini ceritanya bang, ya sesuai nih dengan apa yang terjadi di sirkuit Barcelona Catalunya. Ya start udah pada bagus bang. Sampai cakep ya start beng. Pas di ujung nih. Tikungan pertama ada torpedo. Ada beginian bang. Betul. Aduh, guys, gimana nih guys? Kalau menurut teman-teman nih atas kejadian seperti ini gitu kan? Kalau menurut Bang Joni juga gimana nih? Gue seperti Peko, marah dulu. Wah siapa nih sampai datangin Alex Rins, sampai datangin ini. Cuman pas lihat replay, jadi kasihan juga. Bayangkan loh yang kena itu wajah Takaki Nakagami itu dihantem sampai visornya tuh lepas. Visornya lepas, kemudian sampai dibawa ke rumah sakit kan, dan dipastikan emang tidak, alhamdulillah nggak ada masalah yang cukup berat, patah atau apa, tapi dipastikan istirahat di rumah sakit dan dia bakal absen di tes Catalunya. Itu. Nah, itu dia. Nah, ini nih Bang. Jadi kalau Abang Joni bilang ya tadi Peko nyamperin Alex Rins, itu sebenarnya apa ya? Dia pengen ngebantuin kan Bang, ngebantuin Alex Rins gitu lah. Iya kan? Bukannya pengen konfrontasi bahwa wah, lu nabrak gue ya gitu. Nggak mungkin, karena kan Alex Rins tepat di samping dia. Itu. Dan dia memang bilang sesuatu ada yang menghajar ban dia. Nah, ini menjadi menarik gini Bang. Ya, ini memang sesuatu yang nggak bisa dihindarkan karena memang udah kejadian kan. Insiden, bahkan Stewart pun mengatakan ini pure. Iya. Kejadian insiden balapan bukan disengaja atau apa. Ya, tapi dari dua pembalap ya yang terlibat oleh insiden dengan Nakagami ini mengatakan bahwa ya Stewart harusnya lebih tegas dong. Betul. Karena terutama dari Alex Rins. Iya. Kejadian udah di sirkuit Mugello, tidak ada apa-apa, nggak ada penalti, nggak ada hukuman gitu kan untuk Nakagami. Iya. Nah sekarang dengan kejadian kedua ini masih nggak ada hukuman juga. Betul. Sampai Alex Rins tuh kalau sedikit dikutip dari BT Motorsport ya, bubarin aja tuh Stewart. Seru bubar gitu. Freddy Spencer semua seru. Betul. Ya lu nggak pantas lah untuk menilai jalannya lomba gitu kan. Iya. Karena bagaimanapun menurut Alex Rins ini MotoGP adalah olahraga yang berbahaya. Ya racing dangerous. Udah gitu motornya prototipe kan paling kenceng, udah gitu kastanya memang kasta tertinggi dan semua pembalap-pembalap muda pasti ininya patokannya, wah gue mau jadi pembalap MotoGP nih. Sekarang kalau MotoGP-nya kayak begini ya tentu presiden lah istilahnya. Nah menurut Bang Joni, ini gimana nih atas ya tadi apa emang ini murni racing incident ya ataupun memang ya perkataan Alex Rins itu ada benarnya, bahkan juga Peko pun sounding seperti itu apa yang diungkapkan oleh Alex Rins. Setuju, betul. Jadi kalau menurut saya Takaki Nakagami ini adalah kunci kegagalan Peko Bagnaia dan Alex Rins pastinya. Tapi juga kunci kemenangan di Quartararo mungkin. Ya karena jujur Peko Bagnaia ini sebenarnya feeling confidence dan dia sudah diwanti-wanti ya Motardozzi untuk tidak melakukan kesalahan atau bahkan jangan DNF. Kalau umpamanya tidak berhasil menang, minimal raih poin. Nah ternyata
belum ini malah ada kejadian lontang. Dan yang paling parahnya ini adalah memang tikungan pertama sirkuit Barcelona ini memang saat awal sangat riskan dan bahkan sekaliber Jorge Martin tuh cerita kan kemarin ditanya, lihat kejadiannya nggak? Ya jelas lihat lah. Persoalannya ya saya coba untuk ngambil posisi yang lebih aman karena pasti pembalap-pembalap lain akan hot, tiba-tiba ada torpedo, dia bilang, kenceng banget, wah ini pasti akan ada masalah karena dari kecepatan menjelang tikungan aja itu kenceng, istilahnya melebihi ya keadaan kondisi orang bisa menghandle dan ternyata benar. Akhirnya ban depannya hilang, jatuh dan ya sebenarnya menghantam dulu ban belakang baru motornya kena motor Alex Rins. Jadi ya setidaknya ini menjadi pertimbangan buat Stewart untuk mengevaluasi karena kejadian ini bukan pertama kali dan terlepas itu semua memang beban ada di Takaki Nakagami karena kabarnya dia sekarang sedang dalam masa evaluasi untuk dibuang atau didepak dari MotoGP dan juga sebenarnya kemarin itu dia mendapat kepercayaan untuk meneruskan riset yang dijalankan oleh Marc Marquez. Makanya dia dapat istilahnya update sasis baru. Nah ini mungkin sekiranya belum begitu apik dan saya rasa ya kalau melihat performa Nakagami seperti ini, kita jadi teringat saat di Teruel. Dia pole position, dia mengaku tidak ada beban, yang ternyata mirip juga, cuma memang di tikungan kedua. Artinya ya setidaknya harus ada evaluasi dari pihak Tim Stewart karena ini kali kedua dan juga menimpa orang yang sama yaitu Alex Rins. Dan yang kedua juga ini agak sedikit merugikan tanda petik buat Pecco Bagnaia yang sebenarnya dia udah punya rancangan strategi untuk mulai dari Catalunya ini sampai selanjutnya selalu finish. Dan kalau kita melihat ya dari race pace dia di free practice 4. Kenapa free practice 4? Karena kemarin itu ini menjadi simulasi balapan. Nah, ini tadi kita bahas tuh dengan Eka tadi bahwa 3 pembalap di terdepan ini race pace-nya hampir mirip. Pecco Bagnaia, Quartararo dan juga Alex Espargaro. Artinya memang ya harap paling tidak kalau tidak ada kejadian insiden tikungan pertama mungkin duelnya ini ya Quartararo, Alex Espargaro atau Pecco Bagnaia dan mungkin tidak akan sampai kejadian seorang Quartararo ngabur gitu sekebon. Ini kelihatan banget ngaburin, wah jauh. Betul. Sekitar 6 detik lebih ya? 6 detik lebih dari posisi si Jorge Martin. Iya. Yang nanti akan kita bahas. Betul. Nah, akibatnya Bang ya bukan cuma Pecco sih, tapi ini dia nih Alex Rins karena dia memang pada saat terhantam itu agak sedikit terbang, kemudian tangan kirinya itu menghantam keras ke tanah aspal. Dan bahkan pada saat itu dia merasa wah kayaknya ada apa-apa nih dan benar setelah dicek retak tidak sampai ada yang patah. Ya dia sih berharap bisa segera sembuh karena dia berharap di ronde berikutnya Sachsenring 2 minggu nanti bisa tampil lagi. Tapi ini ya bukannya untung-untungan sih sebenarnya Bang, tapi memang alhamdulillahnya nih ya untuk Alex Rins retak itu di tangan kiri ya, bukan di tangan kanan. Cuman ngelepas clutch doang, sisanya. Tapi mungkin agak repot ketika masuk ke tikungan kiri sama mengaktifkan tombol-tombol, mulai dari mesti ganti engine mapping, kemudian ganti limpit limiter. Tapi kalau untuk braking ya masih lebih leluasa lah. Betul. Tidak terlalu terbebani seperti di tangan kanan. Siap. Tidak 2 minggu, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Karena 2 minggu lagi kan sirkuitnya Sachsenring nih. Itu bener-bener waterfall dan juga kan ngiri semua tuh. Ngiri gitu. Bukan ngiri dalam arti saya nggak suka nih karena dia punya apa-apa terus kita ngiri, bukan. Ngiri itu harusnya kebanyakan ke arah kirinya. Gitu. Nah, Bang, ini nih. Yang membuat apa ya? Aduh, udah pertama ada accident di tikungan pertama. Yang kedua bikin melongo itu ada emoticon. Sampai salah satu jurnalis di luar tuh bilang idiot untuk Alex Espargaro. Betul. Karena ya kejadiannya ya seperti teman-teman tahu.
kayak gini. Akhirnya nyesel. Satu lap terakhir dia udah selebrasi. Dia udah ini. Saya pikir malah ada kendala teknis, ada apa, tapi tiba-tiba loh kok dia malah dada-dada. Itu Johann Zarco tuh. Iya, bingung juga dia. Loh kok ada kayak begitu kan? Jorge Martin juga begitu kan? Akhirnya ya udah kayak begini nih guys. Kesempatan untuk podium kedua hilang. Padahal dia harusnya lebih baik dari kemarin. Mugello podium 3. Harusnya kemarin di Catalunya ini kedua. Lebih baik. Iya. Dan juga membuat jarak dengan Fabio Quartararo melebar. Nah, itu dia. Mestinya ya puluhan, sekarang jadi 20-an, jadi 22 total. Artinya ya dia mengakui sampai bahwa itu murni kesalahan. Dan bahkan sampai ditanya, ada masalah apa nggak? Nggak ada masalah. Tapi yang pasti itu memang murni kesalahan dari saya pribadi. Oke, apa yang membuat kira-kira seorang Alex Espargaro ya akhirnya melakukan blunder nih Bang? Saya melihat sih memang ini kondisi dari sirkuit sendiri yang cukup panas sampai 58 derajat Celcius. Untuk aspal ya? Untuk aspal. Kemudian yang kedua adalah ya dari lap awal ini kan Alex Espargaro istilahnya nggak balap tenang sendirian, nggak kita lihat seperti Quartararo yang udah asik langsung, sendirian jauh. Dia harus duel, dia harus diserang oleh Jorge Martin, kemudian serang balik. Artinya ada kondisi di mana memang konsentrasi terpecah dan ini saya rasa mungkin entah heat stroke kemudian jadi dia kehilangan konsentrasi dan memang diakui sih emang di lapnya sendiri itu berbeda dengan di ronde yang lain gitu. Memang tampak jelas berapanya. Biasa kalau namanya adalah terakhir itu L0, ini katanya masih L1. Di Catalunya masih L1. Dan dia juga tidak begitu memperhatikan lap board karena terlalu baru mau nikung baru kelihatan, jadi agak sulit. Letak posisinya pitnya itu duluan ya Bang. Betul. Habis tikungan duluan, baru jadi tim yang lain. Selepas itu ini membuat dia pikir dan dengan kondisi bahwa ya itu tadi kan Fabio Quartararo sekebon ini nggak kelihatan, dia dipikir udah selesai kali ini karena Fabio Quartararo udah jauh banget, jadi pemikiran yang ada dia asumsikan sudah selesai, ternyata kemudian dia melihat sampai pas Marini baru dia wah ternyata baru nyadar bahwa itu masih ada satu lap lagi, baru dia gas lagi hingga akhirnya dia harus puas finish di posisi itu dia. Tapi ya itu kali mungkin jadi apa ya, sedikit euforia juga ya. Kalau ya istilahnya walaupun gua nggak bisa dapat posisi juara pertama, akhirnya ya gua kedua pun udah cukup lah. Karena peningkatan lah dari Mugello dan juga di sirkuit home race. Oh iya, dan juga kemarin tuh sebenarnya kondisi ban Alex Espargaro ini udah istilahnya benar-benar ambiar gitu. Kalau kita lihat ban depannya udah mulai mengelupas, sehingga memang dalam kondisi yang sudah emang luar biasa kerja kerasnya. Jadi ya no wonder kalau saya sih wajar lah dia kehilangan konsentrasi. Dan jadi catatan juga ini bukan pertama kali kejadian seperti ini, banyak nih. Kalau kita ingat ya pembalap nasional kita Galang Hendra di World Super Sport 300 sempat juga ya Spanyol, dia 2019 di race 2 dengan dia pikir sudah lewat garis finish, dia lepas gas ternyata disusul, akhirnya harus finish urutan keempat. Begitu juga yang paling epic itu kan sempat ditanyakan bahwa ini mirip nggak dengan kejadian Julian Simon di Catalunya 2009. Ini kalau ini sebenarnya lebih nyesek karena Julian Simon waktu itu mestinya juara 1. Baru lewat dong selebrasi, digas sama Iannone, digas sama Simon Corsi. Dia baru sadar, wah digas lagi. Dan akhirnya dia harus finish urutan 4. Dan itu ya tetap menjadi ingatan meskipun 2019 Julian Simon saat itu masih 125, sekarang dia menjadi rider analis dari Yamaha MotoGP, pasti akan terus teringat terus. Makanya nih Alex Espargaro, saya sih ya kalau mamanya bisa nge-WhatsApp Alex Espargaro, lu masih juara dunia, kenapa? Biar orang taunya lu juara dunia, jadi lupa akan kejadian yang ini. Suatu kebodohan lah, gitu kan ya. Suatu kebodohan bagi para pembalap, karena ya kita lihat ya ini bukan pembalap kaleng-kaleng lah, ini pembalap MotoGP gitu kan. Pabrikan lagi, udah gitu lagi fight hot-hotnya, untuk fire gitu, tampil di kampung halaman sendiri. Bayangkan sob. Ya kalau mamanya itu cuma 3 km, cuma tinggal ngelempar batu, itu rumahnya. Itu artinya ya
tensin banget gitu. Ntar kalau mereka ketemu, Alex Espargaro yang mana? Oh itu yang salah ngitung lap. Pasti teringat-ingat itu. Aduh, nah inilah dia. Jadi ya suatu berkah untuk Jorge Martin dan juga ya tim Pramac Racing lah. Dapat durian runtuh, boncos dong dapat durian runtuh. Itu. Karena gimana pun ya dua-duanya pembalap naik ke podium. Nah, menurut Bang Joni, tapi terlepas dari keberuntungannya Jorge Martin, apa yang membuat seorang Jorge Martin akhirnya ya mampu fight di baris depan lah? Satu pembuktian, karena setelah dia sempat dibalik bayang-bayang seorang Enea Bastianini, orang-orang langsung putar haluan bahwa yang layak menemani Pecco Bagnaia di tim pabrikan adalah Enea Bastianini. Ternyata ini bikin pusing sporting director nih, Paolo Ciabatti. Mungkin dia udah mau, udah deh Enea Bastianini dibuktikan dengan performa yang apik, tapi kan 2 kali beruntun kan di DNF, Mugello, dan sekarang ternyata malah kebalikannya. Joan Martin tampil cukup epik dan bahkan dengan kondisi sebenarnya tidak begitu fit karena setelah MotoGP ini Catalunya dia naik operasi lagi tangannya yang kejadian jatuh di Portugal. Katanya masih kurang begitu leluasa lah, makanya dia akan naik operasi lagi dan malah menunjukkan performa apik. Ini yang menjadi setidaknya Paolo Ciabatti bingung dan sekaligus menandakan bahwa balapan ini masih panjang. Ya, karena Paolo Ciabatti sendiri pun ngomong bahwa ketika dia mengontrak Enea Bastianini, itu dia tidak mengumumkan bahwa Enea Bastianini akan ditempatkan di pabrikan, ataupun Jorge Martin di pabrikan, tapi masih menunggu gitu kan. Jadi ya kursi pabrikan ini belum akan diumumkan ke Enea ataupun ke Jorge Martin. Itu pinter-pinternya si Paolo Ciabatti. Betul. Ya mungkin masih beberapa race lagi kali ya. 9 balapan belum jadi gambaran lah, karena kalau kita melihat kan ini 20 ronde kan, 19 berarti ada 11. Paruh musim aja Belum, makanya artinya akan dilihat di 2 ronde ke depan nih, Sachsenring dan juga Assen seperti apa nih keduanya, karena ya Enea Bastian ini kan sebenarnya salah satu jagoan karena kemarin salahnya di tikungan 5 jatuh mirip kayak kemarin di tikungan 4, artinya kehilangan ban depan, dan padahal ya sempat diungkapkan oleh Enea Bastian ini kagak ada pemberitahuan atau warning nih kalau mamanya ada gode-gode kan saya bisa ini itu langsung kehilangan posisi dan DNF. Sayang ya, Enea Bastianini. Sayang banget. Jadi sebenarnya dia udah jadi istilah kalau kemarin itu kan Pecco Bagnaia di ronde ini nggak boleh, cuman apes. Enea Bastianini itu mestinya sekarang tuh jangan DNF lagi, tapi ya mau dikata kans untuk menjadi juara dunia akan cukup berat kecuali ada kejadian-kejadian yang luar biasa, entah ya amit-amit, bukan mau ngedoain mungkin Alex Espargaro ataupun Quartararo mengalami kenapa-napa, ini mungkin akan membuat semangat lagi nih pembalap-pembalap yang ada di bawahnya. Nah Bang, gue tertarik untuk sedikit ngomongin Johann Zarco yang mendapatkan durian runtuh. Durian runtuh. Tapi itulah balap guys, ya nggak Bang? Betul. Nah, ini gue ngeliat strategi dia nih. Di Catalunya. Ini agak sedikit berbeda nih. Betul. Ketika yang lain termasuk medium. Iya, dia medium hard. Iya, dia medium hard. Nah, ini menurut lu gimana nih Bang? Ya sebenarnya kalau umpamanya Zarco mampu memanfaatkan semaksimal mungkin saya yakin dia malah bisa duel dengan seorang Jorge Martin. Tapi sepertinya ya dan juga emang sudah diprediksi sebelum-sebelumnya bahwa hardnya Michelin ini tidak terlalu efektif meskipun digunakan di kondisi yang sangat panas. Itu sih udah dijelaskan sendiri oleh Quartararo kenapa dia fix medium dan dia sempat coba medium hardnya kok gimana ya, nggak pede deh, makanya dia kekeh pakai medium. Nah sementara kan kalau kita melihat di barisan juga ada pembalap KTM tuh pakai hard si Brad Binder. Tapi akhirnya di saat balapan memutuskan ke medium dan hasilnya cukup baik. Mungkin seandainya Quartararo juga Johann Zarco
memilih opsi medium-medium, kemudian bermain lebih istilahnya smooth, nunggu lap-lap terakhir, saya rasa dia justru akan bisa duel di podium 2 atau podium ya tidak mendapat pilihan tentu lah, podium 2 atau podium 3-nya 3 bersih gitu. Kalau kemarin kan ya podium 3-nya ya gara-gara Pol Espargaro-nya selebrasi lebih awal. Jadi ya masih belum, ya mungkin ini salah satu strategi juga karena Ducati coba untuk melakukan banyak masukan dan input terkait ban Michelin ini. Terlebih kan tahun depan itu akan ada pengurangan lagi. Iya, makanya jadi ya udah deh, ketimbang tahun depan gak ada persiapan, jadi mulai dari sekarang diuji coba yang mana karena nantinya mungkin pembalap ini kan yang dikurangi itu ban belakang. Ban belakang ini kadang-kadang mubazir gitu antara medium hard soft, softnya malah dipakai, hardnya nganggur gitu, atau medium dan hard, softnya nganggur. Makanya ini akan dikurangi ya katanya menurut Piero Taramaso selaku manajer roda 2 balapnya Michelin itu sustainability biar hemat, terus ongkos pengirimannya jauh lebih terjangkau. Tapi terlepas itu semua ini sebenarnya ya beberapa tim sudah melakukan simulasi ke arah sana agar nanti pada saat kejadian aturan pengurangan ban dari Michelin ini berlaku, mereka sudah lebih siap. Oke. Kalau gue sih mikirnya ya biar hemat dia biaya lagi aja nih. Udah. Ujung-ujungnya duit. Betul. Nah, Bang. Iya. Oke. Ini dia nih, Bang. Ini. Yang kata Abang Joni apa? Menang sekebon. Ya, iyalah. Belakangnya jauh tuh. Iya, James Bond. Nah, ini nih, Bang. James Bond jaga masjid dan kebon. Ini Bang, kalau kita bicara ya akhirnya Quartararo berhasil lagi nih. Untuk juara di Catalunya. Oke. Apa yang membuat seorang Quartararo akhirnya ya apa ya? Nggak ada perlawanan, aduh. Tapi memang kalau kita melihat bahwa Quartararo ini memang ada ikatan kimiawi atau chemistry dengan sirkuit Catalunya. Itu pertama. Makanya dia sempat di preview itu mengatakan bahwa ya saya punya ikatan kimiawi lah dan selalu kalau mau tampil di Catalunya hasilnya pasti bagus. Ini udah jadi satu optimisme. Yang kedua adalah ya apalagi kalau bukan dia resmi sudah dikontrak 2 musim. Jadi everybody happy. Yamaha senang, Quartararo pun senang, katanya bakal dibuatkan motor dengan mesin yang lebih powerful. Dan yang ketiga adalah strategi di mana dia memang sudah ada gambaran sejak free practice 3. Di mana 1 dan 2 itu kemarin dia ungkapkan bahwa suhu cukup panas, kemudian sirkuit licin banget. Nah, pada saat free practice 3 dia udah punya gambaran bahwa ya memang saya mesti pakai medium. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah dia menolak menggunakan fairing baru. Yang disebut-sebut ini punya agak ngangkat top speed Yamaha M1 di straight line dia tuh di garis lurus. Tapi Quartararo sudah mencobanya di Mugello, dia agak kesulitan karena gaya balapnya harus agak melebar keluar. Sementara gaya balap dan juga kemampuan M1 itu kan ya bisa dekat-dekat dengan tikungan. Dia tetap bertahan dengan fairing normal. Dan yang berikutnya adalah strategi bagaimana dengan pilihan ban yang sudah yakin dia melakukan start yang cukup baik. Karena kalau kita tahu Quartararo ini memang agak ya kayak idolanya gitu, startnya jelek, tapi di Mugello dan juga kemudian di Catalunya kemarin startnya cukup bagus. Dan itu sesuai strategi dia bahwa dia harus whole shot atau masuk pertama di tikungan jadi pertama di tikungan pertama, dan itu berhasil dilakukan langsung ngabur. Nah, pada saat ngabur ini dia udah kebayang nih, baru dia udah membayangkan bahwa belakangnya itu drop di lap berapa. Makanya dia coba mainin ternyata masih bisa dia ubah gaya balapnya. Jadi kemarin itu benar-benar balapan yang sempurna buat seorang Fabio Quartararo karena semua pendukung kemudian strategi yang dia terapkan berjalan dengan sempurna. Bang, ini kalau kita bicara tentang Yamaha. Kalau Yamaha ini untuk ya mungkin 2 tahun terakhir nih. Apa ya, belum nggak terlalu cocok lah untuk sirkuit Catalunya. Artinya
Ini tergantung dari si pembalap itu kan. Dan ini memang special package-nya adalah di seorang Fabio Quartararo. Push like hell. Itu. Yang gue pengen tanyain adalah karena Franco Morbidelli di sesi FP1 ini sempat membuat kejutan. Betul. Gue sempat berpikir bahwa wah, Morbidelli bangkit. Iya. Tapi ternyata tidak. Nah, menurut Bang Joni, apa yang membuat Quartararo dan akhirnya Yamaha ya ini klop banget nih dengan Catalunya? Jadi kalau kita melihat sejarahnya, bagaimana seorang Quartararo dulu kan sempat disebut-sebut di awal-awal karir 2015 saya ingat akan menjadi ini Prancis MotoGP masa depan juara dunia ya. Ternyata dari 15 tampil jelek, pindah ke tim yang lainnya juga jelek, akhirnya naik kelas tuh sempat juga bergabung ke Kalex juga, ya gitu kan timnya yang sekarang Aron Canet kan, Pons, dan sementara Pons itu pernah mengantarkan Pol Espargaro juara dunia. Buruk juga Pol Espargaro, gabung dengan Speed Up. Nah di Speed Up ini adalah saya rasa karena apa? Ini menjadi bagaimana Quartararo belajar bahwa bukan si pembalap mengikuti motor, tapi bagaimana motor dipaksa mengikuti apa kata pembalap. Nah, Speed Up kita tahu tahun-tahun di Moto2 itu pasti kalah jomplang dengan Kalex. Dan dia buktikan dia berhasil mempersembahkan kemenangan buat Speed Up saat itu. Kebetulan di Catalunya di 2018. Nah, artinya dengan kondisi dia kemudian bergabung dengan Yamaha yang saat itu M1-nya memang hampir sama rata dan terbukti kan dia bisa mampu, cuman kalah pengalaman. Baru kemudian di 2020 dia udah mulai menemukan settingnya, cuman pada saat itu kan masalah dengan pasokan dari supplier yang klep. Akhirnya bermasalah, banyak tampil di tikungan kalah, tapi pada saat ketemu dengan motor pabrikan yang disupport dengan sempurna, ini menunjukkan bahwa apa yang Quartararo potensi punya tanda petik menaklukkan motor yang kurang bagus, kemudian beberapa saat juga Yamaha-nya ini punya kelebihan sesuai dengan karakter gaya balapnya, terutama di high speed cornering. Nah itu sebabnya Quartararo mampu istilahnya ini kalau mungkin Morbidelli itu 1-1, kalau Quartararo 1+1. Akhirnya menjadi cukup sempurna dan bahkan dia mampu memberikan feedback ke timnya untuk memanipulasi elektronik, di mana dia coba jangan terlalu dilosin dikit deh engine brake-nya, karena problem engine brake ini yang membuat rear grip tidak ada. Nah, si Quartararo ini berhasil menjalankan hal itu yang sebenarnya ini udah dibuka nih, dikasih tahu ke Morbidelli, dikasih tahu ke Dovizioso. Nah, problemnya adalah apa yang mereka rasakan. Ini bukan istilahnya technically engine atau technically motor, tapi ini benar-benar pure ke skill balap balap atau sosok individunya gitu. Makanya berkali-kali diungkapkan oleh Andrea Dovizioso, kalau pemainnya pengen seperti Quartararo di atas M1, harus mengubah gaya balap. Nah, sementara untuk seorang Dovizioso yang cukup lama, nggak mungkin mengubah gaya balap. Saya rasa itu yang menjadi kelebihan seorang Quartararo, dan itu sebabnya Yamaha akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Fabio Quartararo hingga 2024. Oke, itu ya Bang. Karena gini, ada dasar dari pertanyaan gue tadi. Betul. Artinya adalah, gue jadi agak sedikit ketakutan nih untuk masa depannya Yamaha di MotoGP. Betul. Jangan sampai Yamaha itu seperti Honda. Iya. Artinya, lu mengembangkan motor untuk satu orang nih. Betul. Ya kalau kita tahu kan. Bukan cuma karena bukan cuma omongan gue nih, tapi di luaran pun beredar seperti itu bahwa Honda hanya membuat motor untuk Mark Marquez. Jadi yang lain kalau mau kencang kayak Mark Marquez, lo harus ngikutin gaya balapnya Mark Marquez, ngikutin teknik balapnya Mark Marquez. Nah, gue berpikir bahwa Yamaha jangan sampai kayak begini nih. Betul. Karena Dovi Aki yang tadi lo bilang Bang, Dovi aja harus ngikutin gitu kan. Betul. Morbidelli juga harus ngikutin. Kalau udah
ya untungnya diperpanjang 2 tahun nih. Iya. Coba kalau selepas dari 2 tahun berikutnya, apakah masih tetap dengan Quartararo lagi atau enggak kan? Iya, belum tahu. Ya belum tahu kan. Cuman memang problemnya ya apa ketakutan tadi Eka bilang, sebenarnya apa yang tadi ditakutkan oleh Eka itu benar adanya, bahwa nanti ke depannya ini ya Yamaha tahun depan tidak ada tim satelit. Pertama itu. Kedua adalah memang ya saat ini Quartararo ya paling istilahnya ya ujung tombak utama. Mungkin nanti pengembangannya akan ke arah sana. Terkecuali nih seorang Morbidelli yang dikasih kesempatan hingga 2023, dia kan masih bermasalah dengan adaptasi atmosfer bersama kru tim barunya. Karena diakui sama dia yang ini merupakan tipikal dari Morbidelli yang dulu waktu sama Forsada dia buka-bukaan bahwa kelebihan Forsada tuh ini itu, kemudian dengan Galbusera dia bisa tampil cukup bagus. Nah dengan Patrick Premier ini memang masih dibutuhkan istilahnya masa adaptasi yang lebih. Nah mudah-mudahan nih dari paruh musim kedua nanti Morbidelli udah menemukan karakternya, karena kemarin itu ya benar kata Eka tadi bahwa dia di practice pertama cukup bagus. Problemnya adalah pada saat murni benar-benar kondisi aspalnya low grip banget. Nah setelah kemudian FP1, FP2 itu banyak aspal yang menempel, nah mulai itu Morbidelli kelimpungan. Artinya kalau mamanya di kondisi yang aspalnya belum ini, mungkin Morbidelli bisa lebih bagus lagi. Oke. Jadi itu ya Bang, gue sih berharap bahwa ya jangan sampai lah udah tahun depan cuma 2 motor gitu kan. Tiba-tiba yang kompetitif dari Yamaha ya udah cuma Quartararo aja. Sedangkan Franco Morbidelli-nya enggak gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga berharap seperti apa yang gua harapkan, sama gitu ya. Karena biar lebih seru Bang, gimana pun. Ya kan? Kalau nggak kayak gitu, wah OMR Ducati aja udah. Cuman ini jadi balik ke siklus MotoGP awal tahun. Bagaimana dulu kan ada pembalap utama, ada pembalap pendukung, pembalap utama, pembalap pendukung. Nah, kejadiannya kan didobrak di saat 2008-2009, di mana saat Yamaha mengontrak seorang dua-duanya pembalap hebat. Dan meskipun kalau kita lihat Rossi kan butung kan loh. Ngapain ada pembalap hebat di satu tim nih bisa ribut sendiri, dan akhirnya kan benar-benar ribut sendiri. Nah ini menjadi efek trigger, dan sekarang sepertinya kondisi itu mulai muter ke arah sana gitu. Jadi benar-benar siapa pembalap yang utama dan ini akan menjadi suplai kepentingan dari pabrikan itu sendiri, dan ada pembalap yang sekunder. Sekunder ini mungkin ntar jadi tim player, bantuin atau apa. Ya, jadi backup. Betul. Sampai dia jadi backup. Ya mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Oke, ternyata itulah ya Bang pembahasan kita, review kita mengenai apa yang terjadi di MotoGP Catalunya 2022. Ya mudah-mudahan di Sachsenring seru lagi lah. Lebih seru lagi dah. Karena biar ada perlawanan lah nih. 4 kandidat juara dunia. Ya siapa lagi tuh? Quartararo. Sekarang naik kan? Espargaro. Jarko juga naik. Si Bastian ini. Pecco Bagnaia di bawah. Jadi 5 ini harus bertarung ketat lah. Biar nggak kayak kemarin nontonnya udah udah James Bond kemana. Karena gue ngarepin emang ada perlawanan dari Quartararo dan juga Bagnaia, Espargaro. Tapi kemarin kalau mamanya nggak, ya lagi-lagi nih ya mimpi lah kalau sampai bisa muter balik kejadian gitu. Ya kalau sampai nggak ada kejadian itu, ya saya yakin tuh duelnya tuh Pecco dengan Quartararo. Iya gitu. Sama Bang, karena gue ngeliat dari ritme balapnya, dari sesi FP4 terutama tuh ya, dan juga ya warm up lah. Nggak terlalu lah, tapi dari FP4 lah. FP4 tuh udah kelihatan bahwa ritmenya tuh 11-12, kondisi sama, 11-12 udah gitu. Yang parahnya lagi kan Pecco gue medium. Mungkin kalau seandainya pembalap Ducati yang lain denger tuh, ya udahlah medium. Lesu. Tapi keren lah Quartararo. Selamat. Jadi jangan salah nih, catatan Quartararo menang itu bikin sejarah baru. Masuk daftar pembalap yang paling banyak menang di
Catalunya, pembalap kemenang, jadi nomor 5 dia. Oh, nomor 5? Iya, yang terbanyak kan Rossi masih 6, Lorenzo 5, kemudian tuh Casey Stoner, Marc Marquez 2. Nah sekarang nih Quartararo ikutan 2 nih. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa menang lagi, ya naik lagi dan bisa jadi raja Catalunya mengikuti jejak idolanya. Itu dia, Valentino Rossi. Fabio Quartararo. Pakai F. Fabio. Oh, Fabio Quartararo, Valentino Rossi. Oke, lu Bang. Oke, Bang. Siap. Saya Kau Diansyah dari Autorest ID dan juga gridauto.com. Pamit ya, Bang. Saya Jundrono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.